dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pecel sayur dan penjelasan sejarahnya serta pembuatannya. Baik, terima kasih. Sejarah menu khas pecel sayur. Dalam buku yang berjudul Babah Tanah Jawi diceritakan bahwa Ki Gede Pamanahan beristirahat di dusun Taji saat melakukan perjalanan ke tanah Mataram. Di dusun tersebut Ki Ageng Karang lo menyiapkan jamuan Ki Gede Panahan, yakni nasi pecel, daging ayam, dan sayur menir bayam. Setelah selesai menyantap, Ki Gede Pemanahan berkata, "Terima kasih Ki Sanak, hidangannya enak sekali. Saya sungguh berhutang budi pada Ki Sanak. Semoga kelak saya dapat membalasnya." Ketika ditanya hidangan yang disajikan itu apa, Ki Ageng Karang menjawab, "Uniko ron ingkang dipun pecel." Artinya adalah dedaunan yang direbus dan diperas airnya. Sejak saat itu, sajian tersebut dikenal dengan nama pecel. Pecel diprediksi sudah ada sejak abad ke-9. Di beberapa daerah, khususnya Madiun, pecel mempunyai ciri khas yang adanya kembang teri. Pecel yang terkenal sederhana dan murah meriah ternyata sudah ada sejak abad ke-9. Sejarah menu khas. Mengutip dari Detik Food, seorang praktisi dan pemerhati kuliner, Wira Hardiansyah, menjabarkan beberapa perkembangan pecel berdasarkan literasi temuannya. Wira menyebutkan bahwa pecel disebutkan dalam Kakawinan Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 era Mataram kuno atau Mataram Hindu. Pada saat itu berada di bawah Raja Rakai Watupura Dia Balitung 898 sampai 930 Masehi. Tak hanya itu, Wira juga menyebutkan bahwa pecel juga tertulis dalam prastasi Siman dari Kediri yang ditulis tahun 943 Masehi. Dalam prestasi itu disebutkan makanan yang terbuat dari sayuran daun yang direbus dan serat centihini yang menjadi koleksi milik Badan Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Serat centini yang ditulis pada tahun 1800. Diawali dengan cerita kedatangan Syekh Wali Lanang dari tanah Arab ke tanah Jawa yang kemudian menurunkan Sunan Giri. Singkat cerita, Sunan Giri Prapen memiliki 3 putra, yakni Gayeng Resmi, Gayeng Sari, dan Niken Rangcang Kapati. Perjalanan Raden Jayang Resmi disertai kedua santrinya Gatak dan Gatuk mengembara melewati Surabaya, Kediri, Bojonegoro, Rembang, Pekalongan, Purwodadi, Semarang, Cirebon, Karawang, hingga Bogor. Sesampainya di Dukuh Argapura, Raden Jayang Sari dan adik memikirkan dan membayangkan makanan yang ingin mereka makan, yaitu sekul pulpen, panganan panggang budak, jangan menir, pecel dar, dendeng, menjangan gepuk, lalap seledri, kue koci, carap bikang, mendut, dan timus. Sedangkan abdinya yang bernama Buras membayangkan sekul gaga, blenyik putih, pecel iso, mayang, semanggi, dan dendeng pedul maesa. Saat itu pecel menjadi salah satu hidangan yang disajikan untuk Jayang Sari. Di Serat Centini juga disebut hidangan yang berbahan buah atau sayur kemudian berkembang menjadi hidangan pecel. Saat ini selain itu pecel juga disajikan sebagai menu jamuan bagi para rombongan kerajaan. Dapat disimpulkan bahwa pecel termasuk makanan kuno yang tetap bertahan, eksis, dan diminati hingga era modern saat ini. Kawan dapat mencicipi ragam dan jenis pecel dari beberapa daerah, mulai dari pecel Madiun, pecel Pincuk, pecel Blitar, hingga pecel Tumpang. Selain disajikan sayuran beserta bumbu kacang, pastikan kawan menyantapnya dengan nasi hangat dan menu pendamping lainnya. Biasanya menyantap nasi pecel lebih nikmat bersama tempe mendoan, tempe bacem, telur, dan tak lupa pula peyek kacang atau kerupuk gender. Bahan-bahan untuk membuat pecel sayur itu ada tempe, tahu, labu siam, bayam, kangkung, kacang panjang, dan juga bumbu kacang. Tauge, jika ingin pedas ditambahkan cabai. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan alat
dan bahan. Yang kedua, mencuci bersih sayuran yang sudah disediakan. Yang ketiga, potong sayuran yang sudah disediakan seperti kangkung, bayam, tahu tempe, kacang panjang, toge, timun, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu siapkan panci yang berisi air dan secukupnya garam. Yang keenam, masukkan sayur ke dalam panci lalu rebus hingga matang. Yang ketujuh, siapkan penggorengan yang berisi minyak dan tunggu hingga panas. Selagi menunggu minyak panas, siapkan mangkok kecil yang berisi air dan sejumput garam. Setelah itu, masukkan tahu tempe dan aduk-aduk. Yang ke-9 yaitu jika panci sudah panas, masukkan tahu tempe yang sudah diberi air garam tersebut. Yang ke-10, jika penggorengan yang ke-10 jika tahu tempe sudah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Yang ke-11 yaitu siapkan panci yang berisi air. Yang ke-12, masukkan bumbu pecel instan ke dalam panci tersebut dan aduk hingga merata sehingga gumpalan yang ada di sana tidak ada lagi. Yang ke-13, makanan siap disajikan. Keunggulan pecel sayur. 1. Toge memiliki antioksida yang dapat menangkal radiasi bebas. Selain vitamin E, toge juga mengandung vitamin B yang dapat membantu metabolisme tubuh. 2. Kacang panjang juga memiliki banyak manfaat, antara lain dapat menurunkan gula darah untuk penderita diabetes. Selain itu, kacang panjang juga menurunkan resiko kanker berkat kandungan antioksida atau asam folat. 3. Bayam sangat baik untuk penglihatan. 4. Kangkung kaya akan vitamin A yang akan membantu kita menjaga kesehatan mata. Selain itu, kangkung juga mempunyai khasiat anti radang. Dan juga kacang protein bisa Anda dapatkan dari saus atau sambal kacang yang dituangkan di atas sayuran. 6. Nyawa pada labu siam dapat membantu menyebarkan pembuluh darah yang menyempit sehingga meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah dan membantu mengatasi anemia. 7. Mentimun mengandung banyak air dalam buahnya sehingga dapat membantu kita tetap hidrasi dengan baik. Bahkan meski tanpa pengawet, bumbu pecel bisa bertahan lama jika pengolahan atau pembuatannya dilakukan dan dimasak dengan baik dan benar. Cara penyajiannya yaitu susun masing-masing sayur di atas piring saji. Lalu tuang sambal pecel di atas sayur. Santap segera sayur pecel dengan menggunakan nasi atau bisa ditambahkan dengan kerupuk. Jika ingin lebih menikmati sayur pecel, bisa ditambahkan tahu dan tempe goreng. Cara mempromosikannya yaitu dengan cara berdagang di kaki lima atau dengan cara berkeliling, dan bisa juga dipromosikan atau dijual dengan cara online food dengan berbagai aplikasi yang menyediakan kita bisa membeli atau menjual berbagai macam makanan. Saatnya adalah peluang usaha pecel sayur. Peluang usaha pecel Madiun memang sangat menjanjikan, apalagi dengan menu yang disajikan adalah pecel Madiun. Proses pembuatan pecel Madiun bisa Anda coba di rumah dengan menggunakan bahan baku yang mudah didapatkan di berbagai pasar tradisional. Selanjutnya adalah harga jual pecel sayur. Harga jual pecel sayur relatif berbeda tergantung di mana seseorang itu menjualnya. Biasanya pecel sayur dijual dengan harga 5.000 per porsi di daerah perkampungan dan di daerah perkotaan. Biasanya pecel sayur dihargai dengan 15.000 per porsi jika pecel sayur itu dijual di restoran. Selanjutnya biaya pecel sayur, yaitu ada kerupuk harganya 5.000, terus bayam harganya 5.000, terus kangkung harganya 3.000,
timun harganya 3.000 dan labu harganya 2.000. Kacang panjang harganya 3.000, tahu harganya 5.000 dan tempe harganya 5.000. Dan bumbu kacang instan harganya 6.000. Jadi jumlah totalnya ada 39.000. Biaya bahan bakunya ada 39.000, biaya tenaga kerjanya tidak ada, biaya tetap tidak ada, biaya tidak tetapnya juga tidak ada. Jumlahnya jadi 39.000, biaya pemasarannya 10%, jadinya 3.900, total HPP jadi 42.900. Jual produksi 6. Jadinya 7.150, labanya 10% jadi 715. Jadi jumlah HPP atau per unit satunya itu 7.865. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.